Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk 72 jam ke depan untukku. Kalian silakan diri kalian sendiri. Insya Allah ini bisa resonate 90% jadi nyata. Jangan percaya tarotnya 100%, karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita lihat 72 jam ke depan untukku. The Hierophants. Star. Full Sword. Wow, oke. Banyak perenungan di 72 jam ke depan. Akan ada tekan kontrak, ya. Entah itu pekerjaan, bisnis, ya. Tapi memang semuanya harus difikirkan dengan baik-baik dan harus lebih mendekati ke Tuhan agar apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan terwujud. Ya, insya Allah di bulan Agustus ini ya akan ada berkelimpahan harta, materi, spiritual, ya. Asalkan yang tadi aku bilang, kalau memang harus istirahat, istirahat dulu. Istirahatnya itu bukan berarti lengah-lengah ya. Jadi istirahat itu memang lebih belajar banyak tentang spiritualnya. Dekati ke Tuhan, ya, lebih banyak belajar agama ataupun belajar kebersamaan, belajar dewasa secara kekeluargaan ataupun tetangga, ya. Pokoknya harus banyak memahami tentang kebijaksanaan pada diri sendiri, menggunakan spiritualnya dengan kebaikan, ya. Kalaupun spiritualnya misalnya harus menggunakan mahar gitu ya, gunakan mahar itu untuk kebaikan agar menjadi berbalik baik, ya, bagi yang berobat dan mengobati. Oke. 72 jam ke depan. Pikirkan dengan baik ya tentang harapan, terutama tujuan hidup diri kita dalam berumah tangga itu bukan hanya untuk bersenang-senang saja, tapi pasti akan ada permasalahan dan harus bisa menanam hal-hal baik, belajar sabar dalam menumbuhkan kebahagiaan dan juga kesuksesan, ya. Dan di sini harus bisa memutuskan apapun komunikasi yang membawa drama, membawa pertengkaran, itu diputuskan, ya. Dan pikirkan tujuan hidup kamu itu dalam mencari keuangan, itu untuk keluarga dan orang-orang sekitarmu, bahkan juga untuk hewan-hewan sekitarmu atau tumbuhan, atau tidak. Kalau tidak, ya itu tidak membawa berkah buat kamu. Oke? So, 72 jam ke depan lebih banyak perbaiki lagi tentang spiritualnya. Jangan pernah lelah ya dalam perbaikan diri, dalam memperdalam ilmu spiritual dan agama, ya. Dan
kamu juga harus bisa menjadi seseorang yang kuat, belajar memaafkan, ya, dan harus bisa mencari jalan apapun ya untuk meraih kesuksesan kamu dengan spiritual yang kamu miliki ataupun kamu rasakan. Three of Wands, the Devil. Hati-hati, ada energi yang tidak menyenangi, tidak senang dengan kamu atas ya perjalanan spiritualmu, ya, membawa kesuksesan buat kamu. Ini ada yang iri dengan kamu, hati-hati ya. Serangannya lumayan jauh ya, jadi serangan jauh. Tetap hati-hati dan tetap gunakan dengan kebaikan ya tentang talentanya kamu. Dan di sini kamu juga harus meredakan sifat dendammu, ya, meredakan sifat dendammu, hilangkan rasa dendammu, ya. Dan aku ngelihatnya di sini kamu harus bisa semangat dalam memperbaiki dan berkomitmen spiritualmu ya. Ada the Knight of Swords, Queen of Wands, Three of Wands, the Devil. Dilawan ya, dilawan rasa emosimu, rasa marahmu, rasa dendammu, ya. Dan juga dilawan serangan-serangan gaib, ya. Entah itu fitnahan juga ataupun hawa nafsu diserang, ya. Kamu serang, pokoknya kamu lawan, ya. Lawannya dengan apa? Ya dengan memperbaiki diri, kuatkan hati, dan kamu harus yakin apa yang kamu doakan ke Allah, ke Tuhan, ya ini akan ada hasil. Tapi memang perjalanan journey kamu ini akan ada yang iri, bahkan banyak yang iri dengan kamu, ya. Kamu harus fokus tentang kebangkitan dan pembayaran karma, terutama keluargamu, ya, karma keluargamu. Kamu harus fokus, ini jelas banget. Kalau kamu mau sukses, ya ini perjalanannya bisa sampai 7 tahun ya. Perbaikannya bahkan lebih, adanya 10, ya. Kamu harus focusing. Kalau kamu mau sukses ya belajar membayar karma dan menerima ya sebagai pemutus karma, ya gitu. Dan aku ngelihatnya di sini kamu harus bisa fokus, harus bisa menegakkan kejujuran dan harus bisa tunjukkan kalau kamu mampu menanam kebaikan untuk pembayaran karma keluargamu, ya. Aku ngeliatnya seperti itu. Sorry. Oke, kita lihat lagi. Kita lihat the Hierophants. Kamu harus lawan dengan perbanyak baca Quran, zikir, ataupun bertemu dengan ahli agama ataupun ahli spiritual ya, yang membawa energi kamu ke arah kebaikan, ya. Kita lihat di Hierophants, the Knight of Pentacles, okay, Queen of Pentacles,
The Eight of Cups. Ya, kamu kecewa ya di masa lalu. Kamu sudah menerima seseorang. Di sini kamu dikecewakan. Dan kamu juga harus memperbaiki apa yang sudah kamu lakukan di masa lalu yang membuat kamu ya merasa kecewa sehingga kamu terpaksa untuk move on. Ya, gak apa-apa, lakukan aja. Kita lihat star-nya. Five of Swords, the Queen of Pentacles, Queen of Pentacles lagi, and the Dead. Oke, ada the Star. Kenapa ada the Star? Karena kamu berkomitmen untuk mengendingkan sifat egomu. Kamu lagi memperbaiki itu, ya. Kamu juga merasa sia-sia gitu loh kalau terus menggunakan egomu dalam menggenggam sesuatu. Jadi kayak misalnya gini, kita udah menikah, terus kita genggam terus nih, dia milik kita gitu loh. Ataupun kita punya sesuatu genggam terus, padahal sudah hilang gitu ya, atau sudah diambil orang, udah hancur misalnya, genggam terus. Ya, di sini kamu belajar untuk memperbaiki cara kamu mempertahankan sesuatu. Salah satunya ya kalau sudah harus ending ya ending, terima aja, nggak ada masalah gitu kan. Tapi memang butuh proses untuk nerima perasaan ikhlasnya ya. Tidak ada yang langsung nerima gitu, enggak. Semua butuh proses, pasti ada rasa sakit dulu karena kan ya kita kaget, shock gitu ya. Sesuatu yang kita sudah impikan, sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita inginkan ternyata tiba-tiba hilang atau diambil orang atau hancur. Ya, makanya jangan terlalu berlebihan dalam mencintai sesuatu agar tidak sakit gitu ya. Kita lihat lagi. Six of Wands, Four of Swords, Star. Oke. Ini kenapa kamu istirahat dan merenungi, ada rasa lelah juga. Ya karena ketika kamu diberikan kebahagiaan, kamu menjadi terkadang lupa bersyukur juga ya, karena terlalu asik dengan dunia gitu loh. Sehingga kamu sakit sendiri karena merasa, oh enggak lah dia nggak akan selingkuh, enggak lah dia nggak akan mendoakan gue gitu. Tiba-tiba hal itu terjadi ya, secara mendadak, secara misterius ya, dan kamu terluka. Pada akhirnya ya kamu terpaksa harus memperbaiki sakit hati kamu sendiri, dan ini butuh waktu. Ada yang sampai 3 tahun, bahkan juga 8, 9, bahkan lebih dalam perbaikan. Ya. Yang aku bilang jangan berlebihan dalam mencintai sesuatunya. Kita lihat the King of Pentacles. Strange. The Queen of Swords and the Tower. Ini orang tersebut ataupun seseorang yang pernah sama kamu ini sudah menghancurkan kepercayaannya kamu, menghancurkan koneksinya sama kamu ya, karena menghancurkan kejujuran ya. Dia masih iri, masih ingin balik ke kamu, dia masih ingin komunikasi sebenarnya, tapi ini butuh waktu untuk bisa diperbaiki.
karena dia masih menggenggam ataupun masih berkomitmen dengan ya perjanjian setan, entah itu seksualnya ataupun materinya ya, secara materi ya, entah itu pesugihan ataupun pelet segala macam ya, ke arah yang negatif gitu ya, dengan tujuan negatif. Dia harus memperbaiki hal itu, dan kamu sudah hancur kepercayaannya kamu ke dia ya. Kalau aku lihat di sini memang kamu mencoba untuk melawan ya perasaan takut, perasaan hawa nafsu, bahkan juga serangan gaib ya. Kayaknya kamu mendapatkan pertanda dia nanti ketika kamu tidur ya, mimpi buruk nih. Ada seseorang yang coba untuk nyerang kamu. Hati-hati ya, gunakan dengan optimis, kamu bisa melawannya dengan spiritualmu ya. Kita lihat the Knight of Swords ya. Makanya kamu sini mencoba fokus ya, mencoba fokus dalam pembayaran karma keluarga ataupun diri kamu. Seven of Swords, the Emperor, the Hangman. Dia nggak nyaman ya dengan siapa dirimu sekarang. Dia nggak nyaman. Dia coba untuk menyerang kamu dari kejauhan, dan dia terperangkap dalam permainan dia sendiri, topengnya dia ya. Dan ya, aku ngerasa dia di sini merasa terkhianati dan merasa menjadi korban dari perubahan dirimu sekarang. Kita lihat the Queen of Wands. Three of Swords, Four of Cups, Six of Pentacles in reverse. Kamu udah banyak penyesalan, kecewa karena tidak diperlakukan dengan adil, dan kamu juga ada keinginan tidak kembali sama dia ya di sini. Merasa ya semuanya udah cukup lah, udah selesai gitu. Kamu juga udah capek, udah lelah menghadapi serangan-serangan gaib. Tapi ini terus berjalan ya. Kamu harus kuat. Tuh ya, King of Cups. Karena dia iri dan dia masih cinta sama kamu. Ya. Dia iri, cinta sama kamu, senang sama kamu. Apalagi kamu berubahnya dengan ke arah yang lebih baik. Dia nggak nyangka. Ya, dia nggak nyangka. Makanya dia dendam. Dia ingin memperbaiki juga sifat dendamnya dia. Tapi kamunya sudah lelah ya dengan hubungan toksik juga. Tuh. Six of Pentacles, the Justice. Oh ya, dia masih ada keinginan untuk kembali, kamunya sudah lelah. Nih, Six of Pentacles and the Six of Pentacles. Ya, kamunya sudah lelah, sudah capek. Sedangkan dia masih ada keinginan untuk kembali. Salah satunya ya karena kamu sudah focusing dengan spiritualmu sendiri. Itu yang membuat dia tidak stabil hidupnya. Energinya sudah kamu kuasai untuk dirimu sendiri. Dia nggak stabil. Nih, karena kepercayaan kamu sudah dihancurkan. Jadi kamunya udah males gitu loh. Dan kamu lebih baik fokusin bayar karma keluarga gitu. Ini yang aku lihat ya. Dan
ya dia akan lakukan berbagai cara nih untuk bisa dapat perhatian kamu lagi. Ya. Kamu juga ngerasa akan ada serangan gaib ataupun fitnahan gitu ya. Kamu ngerasa hal itu. Dan di sini kamu udah harus siap dengan serangan itu ya. Karena dia nggak suka ngelihat kesuksesan yang kamu raih dari hasil perjuangan kamu di dalam spiritualmu. Dia nggak suka. Dan dia nggak nyangka kalau kamu tuh lebih baik tanpa dia. Kamu lebih sukses, lebih kuat, ya bahkan juga kamu lebih cantik, lebih ganteng gitu ya, menarik banyak orang gitu. Dia nggak suka. Ya, kita lihat 72 jam ke depan untuk kita. Oke. Oh, magic, sihir, chemistry, guna-guna ya. Hati-hati ya. 72 jam ke depan untuk kita. Mimpi. Tadi aku bilang apa? Kalian akan mendapatkan mimpi seseorang yang mengirim ilmu hitam ataupun penyakit hati segala macam lah ya, yang nggak baik gitu ya. Bukan hanya sihir. Yang namanya kehidupan itu gaib ya guys. Kehidupan itu gaib, kita nggak ada yang pernah tahu besok ataupun 1 detik sekarang tuh kita nggak tahu. Ini hanya sebagai payung saja. Jadi gunakan energi spiritual yang aku tebar di dalam readinganku ini sebagai payung. Ya. Akan mendapatkan mimpi. Ya. 72 jam ke depan, atau ini energi bisa cepat atau lambat. Jadi jangan dipaksakan. Aduh udah 72 jam ke depan nggak ada mimpi tuh. Jangan ya. Karena ini energi bisa cepat, bisa lambat. Setiap orang itu berbeda ya processingnya. Jadi anggap ini sebagai payung kita. Self love. Ya, cintai diri kita sendiri. Ya. Dan kita harus bisa bermimpi tentang mencintai diri kita sendiri. Karena ada seseorang suka sama kamu. Ini ada seseorang yang berjuang sama kamu juga loh. Dia dalam jebakan manipulasi. Dia coba untuk berjuang. Ya dari topengnya dia sendiri. Ya dari dia sih. Aku ngelihatnya. Jadi ada seseorang yang suka sama kamu. Dia pernah sama kamu juga. Dia bisa sebagai soulmate ataupun twin flames kamu. Kamu harus mencintai dirimu sendiri. Dan aku ngeliatnya di sini memang kamu harus berjuang dalam jebakan koneksi twin flame and soulmate ini ya. Di dalam 72 jam ke depan ini kamu akan mendapatkan mimpi ataupun tanda-tanda lah ya. Seseorang yang gak suka sama kamu ngerasa gak nyaman gitu ya. Jangan dibiarin gitu loh. Kamu harus benahi diri, kamu harus cari obatnya ya. Living well is the best reward ya. Tinggalkan kalau itu memang hasil yang terbaik buat kamu. Tapi meninggalkannya itu adalah dengan cara perbaikin diri, benahi, cari obat, dan mencintai dirimu sendiri. Ya. Every day you can learn something new. Ya, setiap hari kan kita bisa belajar sesuatu yang baru, gitu ya. Terutama tentang energi, tentang perasaan, ya. Dan hati-hati ketika kamu bicara dengan dirimu sendiri, karena yang mendengarkan adalah dirimu. Jadi ibaratnya kalau kita berpikir sesuatunya tuh jangan terlalu negatif, jangan terlalu positif juga. Kenapa? Ya harus
sesuai dan setimpal agar tidak menjadi penyesalan di kemudian hari, ya. So, aku harap ini bisa resonate tentang kita 72 jam ke depan. Tetap semangat dalam menjalani hidup dan semangat semua. Sukses buat kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.